Baik, adik-adik semua, kita sambung kembali materi perkuliahan kita mengenai kelas kata. Kelas kata ini istilah lainnya yang mungkin sering kita dengarkan adalah kata dasar. Artinya adalah kata yang belum melalui proses pembentukan kata. Contohnya kata menjauhi adalah kata dasarnya jauh, kemudian sudah mengalami proses pembentukan kata yang disebut dengan afiksasi, baik prefix maupun sunfiks. Nah, dalam tata bahasa Indonesia ada 6 kategori kelas kata. Yang pertama tadi nomina atau kata benda. Ini kata benda memiliki bermacam bentuk. Di antaranya adalah nomina yang menyatakan nama atau bisa dihitung, seperti nama orang atau nama benda dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nomina yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Contohnya seperti kilogram, berat badan, hektar. Nah, ini nomina yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Biasanya untuk menghitung nomina tersebut dibutuhkan numeralia atau kata bilangan di awal kata tersebut. Kemudian nomina yang ketiga adalah kata benda yang memiliki ciri khas tersendiri. Artinya apa? Seperti nama daerah, nama tempat, itu kategori nomina atau kata benda. Nah, kemudian yang kedua verba, yaitu kata kerja, juga memiliki bentuk atau macam-macam. Ada verba yang menyatakan perbuatan, kemudian ada verba yang menyatakan sikap, dan ada verba yang menyatakan proses dari sebuah perbuatan. Mungkin nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Begitu juga dengan adjektiva, kata sifat, juga memiliki 3 bentuk dan adverbia, pronomina dan numeralia. Nah, cuma yang menjadi persoalan di sini, kadangkala kesalahan kita adalah tidak menggunakan kata dasar atau kelas kata pada tempatnya. Contohnya, seperti penggunaan kata ganti atau pronomina. Pronomina dalam bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti orang pertama. Kemudian ada kata ganti orang kedua. Kemudian ada kata ganti orang ketiga. Nah, contoh seperti kata ganti orang pertama adalah saya, aku, kami. Kemudian kata ganti orang kedua adalah dia, mereka. Kemudian kata ganti orang ketiga adalah nya, ianya, beliau, dan seterusnya. Namun kadangkala ketika kita bertemu dengan seseorang, kalimat yang kita gunakan untuk kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang ketiga. Contoh, namanya siapa? Padahal kita bertanya kepada orang kedua, tetapi kata yang kita gunakan adalah kata ganti orang ketiga. Karena kenapa? Katanya adalah kata ganti untuk orang ketiga. Itu adalah beberapa contoh dari penggunaan kata dasar yang salah. Kemudian pada tataran numeralia, demikian juga. Kata bilangan itu dalam bahasa Indonesia dimulai dari 0 sampai dengan seterusnya. Tapi kadang-kala dalam pelaksanaan sehari-hari kita sering mendengarkan umpama seseorang yang menyebutkan nomor handphone 0852. Nah, 0852, 852 adalah kata bilangan, sedangkan 0 bukan kata bilangan tetapi dia kata sifat. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan kata dasar yang tidak benar. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang paling penting dalam perkuliahan ini mengenai proses pembentukan kata. Nah, jadi kata dasar itu diproses
melalui pembentukan kata untuk didistribusikan menjadi frasa, klausa, kalimat dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada 3 proses yang biasa digunakan. Yang pertama disebut dengan afiksasi, yang kedua disebut dengan reduplikasi, dan yang ketiga disebut dengan komposisi. Nah, yang pertama afiksasi. Afiksasi ini ada juga yang menyebutnya istilahnya kata turunan atau kata berimbuhan. Ada 3 proses afiksasi. Yang pertama prefix, yang kedua sunfix, yang ketiga infix atau kata awalan, akhiran, dan sisipan. Nah, atau mungkin gabungan dari prefix atau sunfix, gabungan dari prefix dan sunfix, atau gabungan dari awalan dan akhiran. Nah, apa saja yang ada di dalam prefix? Ada men, pen, per, ber, dan ter. Nah, setiap prefix ini memiliki alomorf yang berbeda-beda. Men memiliki alomorf diantaranya me, meng, kemudian men, ye, dan seterusnya. Nah, kemudian akhiran ada 3 atau sunfix, an, kan, i. Kemudian infix diantaranya ada l, r, m, in. Saya akan memberikan contohnya. Temu, kemudian mengalami proses bentukan kata menjadi bertemu. Berarti di sini kata temu sudah mengalami proses pembentukan kata yang disebut dengan afiksasi, yaitu awalan dari ber. Nah, atau sunfix akhiran, jalan, kemudian disisipi dengan sunfix atau akhiran kan menjadi jalankan. Nah, sunfix jalan kan itu kata dasarnya adalah jalan, kemudian ditambah dengan imbuhan kan menjadi jalankan, atau ditambah lagi prefix men menjadi menjalankan. Nah, kemudian proses pembentukan kata yang kedua adalah reduplikasi. Nah, ini reduplikasi ini kalau re itu maknanya atau artinya adalah ulang, kemudian kalau aplikasi itu banyak, jadi diulang beberapa kali. Nah, reduplikasi kata lainnya adalah kata ulang. Dalam bahasa Indonesia ada 5 jenis kata ulang. Yang pertama disebut dengan kata ulang murni, yang kedua disebut dengan kata ulang berimbuhan, yang ketiga disebut dengan kata ulang berubah bunyi, yang keempat disebut dengan kata ulang semu, dan yang terakhir kata ulang dwipurwa atau sebahagian dari suku kata. Nah, nanti akan saya menjelaskan lebih rinci beberapa contoh dari masing-masing reduplikasi. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan kata yang ketiga adalah komposisi. Nah, komposisi itu adalah penggabungan dari 2 kata yang berbeda membentuk satu kesatuan makna. Artinya apa? Ada 2 kata yang digabung kemudian menghasilkan makna yang berbeda. Contohnya rumah, kemudian kata kedua monyet. Jadi kalau digabungkan atau dikomposisikan menjadi rumah monyet. Jadi kata pertama rumah itu memiliki makna tempat tinggal, sedangkan monyet adalah sebuah jenis binatang. Nah, tapi apabila dikomposisikan menjadi rumah monyet, maknanya sudah berbeda lagi. Rumah monyet adalah rumah kecil yang biasa dibuat ketika orang membangun sebuah rumah agar tidak terkena oleh air atau hujan. Nah, berarti komposisi adalah gabungan dari 2 kata yang berbeda kemudian menghasilkan makna yang baru. Contohnya, contoh yang lain lagi, jalan raya. Jalan itu adalah tempat lewat, raya itu adalah besar. Nah, tetapi ketika dikomposisikan menjadi jalan raya, maknanya sudah berbeda lagi. Itu adalah beberapa contoh dari komposisi. Nah, kemudian kita akan lihat contoh afiksasi atau imbuhan yang sering digunakan
Dan di sini terkadang terjadi kesalahan imbuhan sehingga menghasilkan makna atau proses perangkaian kata yang tidak tepat. Sebelum kita melanjutkannya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.